Nah, ini dia yang harus kamu perhatikan juga, yaitu media tanam. Ibarat sebuah pagelaran tari yang indah, siapa sih yang ada di belakang layar? Nah, itu sebuah perumpamaan yang Kembang Ayu pakai untuk menggambarkan si ratu daun yang tampilannya ada di daunnya. Hai, sahabat Aglonema, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Halo pecinta aglonema. Setiap aglonema punya daun dengan paduan warna yang berbeda-beda. Ada yang punya warna mempesona hijau dengan tulang merah menyala. Ada yang merah muda dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, semua itu bawa media tanam sebagai kunci utamanya. Buat pecinta aglonema yang barusan belajar atau mengalami kegagalan menanam, ini adalah tips jitu buat kalian. Persiapan apa aja sih vitamin-vitamin buat aglonema saat kalian repotting. Ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe dulu ya. Oke. Ada seorang teman bercerita dengan Kembang Ayu ya, kalau menanam aglonema selalu gagal dan mati. Saat kalian mengalami kegagalan dalam menanam aglonema, mungkin ada akar yang busuk. Kalian perlu tahu langkah awal persiapan vitamin apa aja agar gak terjadi hidup enggan, mati tak mau untuk si aglonema kesayangan kita. Saat kalian repotting adalah saat awal menanam aglonema di pot yang baru yang harus kalian siapkan menjadi aglonema yang lebih cantik dari sebelumnya. Entah itu karena pemisahan indukan atau kalian beli secara online. Yang pertama yang kalian harus punya dan wajib adalah vitamin B1. Entah vitamin B1 dari dalam negeri atau dari Thailand. Yang penting asli ya. Vitamin ini untuk menjaga atau memulihkan aglonema saat stres. Misalnya karena repotting atau karena perjalanan beberapa hari karena di order ya. Nah, dengan memakai vitamin B1, kondisi aglonema ini bisa fit kembali. Yang kedua yang kalian juga harus punya adalah alkohol 70% buat mensterilkan seperti pisau, gunting untuk memotong si ratu daun ini. Pisau bisa dicelupkan sebelum dipakai untuk memotong dan pisau juga nggak harus mahal loh, bisa pakai pisau dapur juga nggak apa-apa. Setelah itu yang berikutnya yang ketiga, kalian harus punya fungisida. Saya pakai Biomilk yaitu fungisida organik yang ramah lingkungan. Apalagi untuk aglonema yang masih kecil dan belum dewasa alias masih relatif muda. Saya rekomendasikan pakai yang organik ya. Fungisida ini diramu dari bahan herbal pilihan. Tapi di pasaran banyak sekali ada Merskor dan lain-lain ya untuk produk pabrikan ya. Baunya agak tajam kayak minyak tanah dan no problem pakai apa aja. Untuk fungisida ini juga wajib banget karena untuk merendam akar-akar aglonema setelah dibersihkan hingga betul-betul bersih gitu ya. Biar apa? Biar benar-benar bebas jamur dan akar selalu sehat.
itu kunci akar harus dijaga kebersihannya juga. Selanjutnya, yang keempat yang kalian wajib punya adalah fungisida yang pasta. Biasanya saya pakai Roundup yang merupakan hormon pertumbuhan akar. Dan kita gunakan untuk mengoles bagian yang terluka, mungkin entah kena sayatan gitu ya di bagian akar, kemudian batang. Begitu ya. Selanjutnya yang kelima adalah media dasar yang kita pakai di dasar pot sebelum media tanam. Media dasar ini bisa arang yang dipotong-potong, batu-batu kali, styrofoam atau batu-batu hias. Jika batu-batu ini bekas ikan di kolam ya, mesti kalian cuci dulu deh sama sabut sejenak. Oke, media dasar ini dimaksudkan agar tidak terjadi genangan di dasar pot. Atau satu lagi bagi kembang ayu, dasar pot ini berguna agar media tanam tidak los keluar terhanyut air siraman yang dalam waktu yang tidak lama akan habis keluar dari lubang pot karena kita siram terus-menerus. Oke ya. Lanjut, jika sahabat memakai pot tidak harus baru juga. Jika bekas, pastikan bersihkan pakai sabun hingga telur-telur siput, kutu, dan cacing hilang semua. Oke ya. Nah, yang keenam, ini dia yang harus kalian perhatikan juga, yaitu media tanam. Ibarat sebuah pagelaran, siapa sih yang ada di belakang layar? Nah, itu sebuah perumpamaan yang kembang ayu pakai untuk menggambarkan si ratu daun yang tampilannya ada di daunnya. Tapi siapa sih yang ada di belakang layar? Itu dia adalah akar-akar yang sehat karena pemilihan media yang bernutrisi dan poros. Namun sebaiknya media yang sahabat pakai adalah yang sudah diolah ya. Maksudnya yang sudah berfermentasi. Nah, kapan-kapan kita bikin videonya ya. Oke, media tanam sahabat aglo ya. Di samping berfungsi sebagai penopang tumbuh aglonema ini, dia juga memberikan unsur hara yang diperlukan tanaman ini. Hasilnya adalah daun-daun yang indah. Oke. Nah, selanjutnya yang ketujuh, sahabat juga mesti punya furadan. Apa itu? Furadan untuk mencegah media terhindar dari hama, bisa cacing, kutu, keong, siput, semut, dan lain-lain yang akan mengganggu aglonema ini di dalam pot. Satu lagi adalah kertas ID beserta teteh bengeknya. Bisa bolpen, pensil, dan lain-lain. Dan juga kawat pengikatnya. Ini dia. Dimaksudkan dengan adanya penempelan ID ini, anggota keluarga kita, saudara kita, bisa lebih mengenal juga jenis-jenis nama aglonema ini. Atau sekedar mengingatkan kita nama-nama silangan aglonema yang banyak sekali variannya.
Bisa terjadi juga loh, hasil dari silangan yang berbeda tetapi daunnya hampir sama. Nah, itulah gunanya ID sahabat semuanya ya. Oke, semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian yang masih ragu untuk repotting tanaman aglonema ini. Selamat melengkapi peralatan dan vitamin buat si ratu daun. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen yang bagus dan menarik. Dan tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.